Halo, perkenalkan nama saya Asya Fidela Adani, NPM 2311060 dari Prodi Sistem Informasi 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mengulas kembali materi lingkungan dan budaya perusahaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen Miss Valentina Permatasari M3M. Langsung saja yuk kita masuk ke materi. Yang pertama, mengubah lingkungan, yaitu ada beberapa. Satu, lingkungan eksternal. Semua kejadian di luar perusahaan dapat mempengaruhi atau mempengaruhinya. Kedua, perubahan lingkungan. Tingkat di mana lingkungan umum dan khusus perusahaan berubah. Ketiga, lingkungan yang stabil. Laju perubahannya lambat. Keempat, lingkungan dinamis. Tingkat perubahannya cepat. Selanjutnya, teori kesetimbangan bersuara, yaitu perusahaan melewati periode stabilitas yang panjang di mana perubahan bertahap terjadi. Ini diikuti oleh periode singkat dinamis, perubahan mendasar, dan kemudian keseimbangan baru. Setelah teori, lanjut lagi ke kompleksitas lingkungan, yaitu pertama, jumlah dan intensitas faktor eksternal dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Dua, lingkungan sederhana mencakup beberapa faktor, yaitu contoh industri, buku harian. Lingkungan yang kompleks, banyak faktor, contoh bisnis komputer pribadi atau visi. Yuk simak masih ada lanjutannya lagi, yaitu kelangkaan dan ketidakpastian sumber daya. Kelangkaan sumber daya yaitu kelimpahan atau kekurangan sumber daya organisasi yang penting dalam lingkungan eksternal ketidakpastian. Sejauh mana manajer dapat memprediksi perubahan dan tren eksternal mana yang akan mempengaruhi bisnis mereka. S ada lagi, yaitu perubahan lingkungan, kompleksitas lingkungan, dan kelangkaan sumber daya ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi menyediakan lingkungan yang menguntungkan untuk pertumbuhan bisnis. Ketiga, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Keempat, mempengaruhi keputusan bisnis dasar. Kelima, manajer memindai lingkungan ekonomi dengan menggunakan statistik ekonomi dan indeks kepercayaan bisnis. Tunjukkan tingkat kepercayaan manajemen tentang pertumbuhan bisnis di masa depan. Teknologi, pengetahuan, alat, dan teknik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Perubahan teknologi membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik, menghasilkan produk lebih efisien. Selanjutnya, komponen lingkungan spesifik, pelanggan, pembeli produk, dan produk pesaing. Perusahaan dapat industri yang menjual produk atau jasa serupa pemasok. Perusahaan yang menyediakan sumber daya material, manusia, keuangan, dan informasi kepada perusahaannya. Memahami perubahan lingkungan, mencari lingkungan untuk peristiwa atau masalah penting yang mungkin mempengaruhi organisasi. Menafsirkan peristiwa lingkungan dilihat sebagai ancaman. Oke, ada juga lingkungan internal, yaitu peristiwa dan tren di dalam organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Budaya organisasi, nilai, keyakinan, dan sikap yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Setelah teori, ada juga penciptaan dan pemeliharaan budaya organisasi, yaitu yang pertama, pendiri perusahaan menciptakan organisasi dalam citra mereka dan menanamkan dengan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai mereka. Kedua, cerita organisasi, membantu memahami peristiwa organisasi, tekankan asumsi, keputusan, dan tindakan konsisten secara budaya. Ketiga, pahlawan organisasi, orang-orang yang dikagumi oleh karena kualitas dan prestasi